Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Acorn Protocol. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya itu sendiri ya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice ya. Oke, ya sekarang kita akan langsung masuk ke reviewnya. Jadi apaan sih ini Bang? Ya, apakah Acorn Protocol ini bisa bikin gua profit atau tidak? Itu yang sering kali ada di otak kita sebagai ya orang-orang Indonesia in general ya. Tentunya bisa ya. Jadi Acorn Protocol ini kalau mau di boil down, paling simpelnya itu buat orang-orang yang sudah Indonesia mungkin sering dengar adalah ini seperti bounty hunting, walaupun nggak sama persis ya. Bounty hunting seperti yang kita tahu biasanya kita melakukan task ya, nge-follow Twitter, mungkin terus nge-post beberapa tweets mengenai project tertentu dan seterusnya ya. Kita intinya berburu airdrop. Nah, tetapi kalau Acorn ini sedikit berbeda. Jadi yang kita bounty itu bukan airdrop, tapi kita itu lebih tepatnya mendapatkan satu token yaitu ACN atau token Acorn ya. Nah, tentunya nanti token Acorn ini bisa kita tukarkan di berbagai macam exchanger ya. Nah, gambaran besarnya seperti itu. Nah, bedanya apa Bang sama bounty biasa? Nah, kalau di sini ya nggak cuma kita suruh nge-post tweets dan lain-lain, tetapi di sini kita melakukan curation, evaluation, dan juga intinya filter data gitu ya. Nah, di situ nanti kita mungkin bisa nge-crop foto-foto tertentu, misalkan kita perlu meng-crop foto mobil atau foto plang tertentu. Nah, itu intinya adalah untuk kurasi data lah kasarnya seperti itu ya. Nah, jadi data ini diperlukan oleh siapa? Seperti yang kita tahu nih, AI itu sedang merajalela ya. Nah, tentunya semua data creation ini kalau terlalu random, AI pun nggak bisa baca dengan nggak bisa baca dengan efektif. Nah, itu masih perlu dilakukan secara manual. Nah, itu yang menjadi titik tengahnya di mana kita bisa mengambil profitnya ya. Nah, kita akan langsung masuk ke penjelasannya. Jadi untuk Acorn Protocol ini simpelnya dia membuat value ya, di mana ini kita para para sorternya ya bisa mendapatkan reward ya dari kontribusi kita secara real time. Nah, seperti yang kita tahu, kadang-kadang kalau kita main bounty gitu ya, ada yang cair, ada yang enggak gitu. Kadang-kadang ya udah dilakuin jobnya tapi enggak dapat langsung. Nah, di sini Acorn ini ingin menjadi satu project yang memastikan bahwa kontribusi kita pasti dibayar secara real time, gitu kasarnya ya. Jadi Acorn Protocol ini memprovide dua hal. Yang pertama, an open and collaborative network untuk melakukan value creation dan juga exchange. Dan yang kedua adalah high capacity network design untuk mass collaboration. Jadi nggak kolaborasi pendek, nanti udahnya udah habis si airdropnya cari lagi. Nggak, di sini akan terus-terusan ada. Seingat gue setiap minggu akan selalu ada task baru yang kita bisa lakukan dan kita bisa earn dalam bentuk si ACN token ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di white paper dia. Buat lo yang pengen lihat, silahkan ke sini ke bagian atas ada white paper ya. Di sini dia menjelaskan bahwa sebenarnya demand untuk training data ini terus meningkat dengan demand dari machine learning teknologi. Ini menurut gue sih machine learning teknologi itu masuknya ke AI ya, di mana mereka butuh data ya, tapi nggak bisa data yang terlalu mentah. Jadi butuh data yang sudah sedikit diproses. Nah, ini tentunya data labeling disebutnya ya. Ini sangat extremely labor intensive ya, pusing gitu untuk dilakukan. Nah, untuk biayanya nggak memungkinkan dilakukan di negara-negara maju. Makanya seringkali di outsource lah ya, di outsource ke negara-negara berkembang tapi masih punya internet lah kasarnya ya. Ya jatuhnya seringnya ke Indonesia dan mungkin India, Malaysia dan lain-lain. Malaysia mungkin enggak lah ya, udah sedikit terlalu mahal. Ya Indonesia lah, terutama Indonesia, India dan seterusnya. Di mana mereka masih ekonominya ya dapat 5-10 dolar sehari itu wah lumayan gitu ya. Nah, tetapi biasanya ya si data labeling ini menggunakan multi-step outsourcing dari in developing countries ya, ya seperti yang gue bilang tadi. Untung besarnya diambil siapa? Oleh orang yang di tengah, si middleman. Nah, jadi Acorn ini ingin langsung kesannya memotong middleman ya, seperti inilah ya, seperti banyak bisnis-bisnis lain. Sekarang banyak yang jual langsung dari pabrik ke end consumer ya. Nah, di sini kurang lebih sama. Jadi mereka ingin langsung menemukan
orang-orang yang mau mengerjakan si tasknya dengan si yang butuh datanya untuk di-curate, seperti itu kasarnya ya. Jadi otomatis in theory ini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan data curation in general yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan untuk para developer pun bisa ada kerjasama di sini. Jadi mungkin kalau lo punya project crypto pun, ya lo bisa masuk juga ke si Acorn untuk bisa salah satunya itu tasknya dimasukkan ke si Acorn, seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nggak usah terlalu ribet lah penjelasannya karena memang simple. Selanjutnya kita akan geser ke bagian si app-nya itu sendiri ya, karena sekarang sudah ada di seingat gue sudah ada di Google Play. Untuk App Store nggak tahu, gue belum cek. Oke, nah sekarang kita akan ke bagian app-nya. Kalian bisa cari, ternyata ada juga untuk versi iOS-nya. Jadi sudah dua-duanya ya. Buat iOS bisa, buat Google juga, buat Android juga sudah bisa. Tinggal kalian cari Acorn Box ya. Nah untuk yang versi Android-nya sendiri ini ternyata sudah di-download lebih dari 100.000 kali ya. Jadi nggak main-main ternyata ya. Oke, nah apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama otomatis download, setelah itu kalian open di sini. Bentuk si app-nya akan seperti ini ya. Nah langsung straightforward dia ke si weekly event-nya. Nah seperti kita bisa di sini ada expiry date-nya ya. Ada yang dalam 4 hari 14 jam. Oh ini semua sama ya, 4 hari 14 jam. Nah, jadi kita tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk saja ke salah satu contohnya. Kita ke yang pertama, kita go di sini. Nah, setelah itu kita klik ada berbagai macam task yang kita bisa lakukan. Ada yang harganya mahal ya, atau dibayarnya mahal, ada juga yang dibayarnya murah. Otomatis yang dibayar murah itu lebih gampang, yang dibayar mahal lebih susah ya. Nah, kita ambil contoh di sini ada image collection, give a like and retweet on Twitter. Jadi sebenarnya modal kita tuh simple banget sini, cuma modal internet dan sedikit waktu kita saja. Jadi buat lo yang memang lagi mungkin lagi nyantuy ya, bisa ngelakuin ini daripada nyantuynya nggak ngasilin duit. Nah, di sini bisa ngasilin duit ya. Nah, paling sedikit butuh skill bahasa Inggris, tapi sebenarnya kayaknya nggak perlu juga lah, karena pada faktanya di sini examplesnya juga jelas banget. Harusnya straightforward, lo ngerti lah apa yang harus lo lakuin ya. Nah, untuk kali ini contohnya kita akan menggunakan si like and retweet ini ya. Jadi kalian tinggal klik saja di sini ya, sudah langsung mereka kasihkan si linknya. Lo klik ya dan otomatis kebuka seperti ini, tinggal lo retweet dan lo like saja seperti di sini, lalu lo screenshot ya, screenshot. Oke, nah setelah itu kalian balik lagi ke sini, kalian masuk ke sini ya. Nah, di sini bahkan dijelasin lagi step by stepnya. Dipastikan lu mengerti tasknya ya. Sini lu klik understood ya, lalu next, understood, lalu next dan kita upload ya. Nah, setelah itu tinggal kita upload saja si image-nya begitu ya. Oke, nah tadi bagian itu otomatis gua sedikit cut ya karena ada foto-foto gua, maka otomatis gua akan langsung aja masukin ke bagian sini. Lu upload dan ya, dan tinggal submit ya. Nah, di sini lu diingatkan sekali lagi pastikan sudah sesuai dengan requirement. Setelah itu tinggal klik OK saja. Mereka sedang upload, ditunggu ya. Dan beres. Hanya seperti itu saja ya. Very easy ya. Dan langsung di sini akan ada ekspektasi berapa besar ya profit kita pada hari ini. Di sini tentunya 20 ACN. Buat lu yang mungkin aduh Bang, itu gua kayaknya kalau harus banyak ada screenshot dan lain-lain rada susah. Bisa nggak Bang lebih gampang lagi? Ada. Ini literally ada task yang lu kayak nggak pakai otak juga ada di sini ya. Nah, lu klik di sini. Ini gampang banget ya. Ditanya apakah di image ini ada bebek atau enggak duck ya. Nah, ini jelas-jelas kelinci, berarti tidak. No ya. Kita klik submit dan dapat 0,6. Ya lagi-lagi kalau tasknya nggak pakai otak ya berarti otomatis lebih kecil pembayarannya ya. Ini jelas-jelas burung ya, bukan bebek, maka kita klik no ya. Nah mungkin ada yang mikir, Bang ini buat apa sih sebenarnya datanya ya? Nah buat lu yang nggak pernah research mengenai AI, mereka itu otomatis ya, AI itu kan harus diisi datanya ya. Mereka harus diisi dengan data ini binatang apa, apakah ini masuk ke burung, masuknya ke burung atau tidak, dan seterusnya. Nah dengan kita membuat data seperti ini, atau kita kesannya memfilter data seperti ini akan membantu AI untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat lah, kasar seperti itu ya. Jadi buat lo yang mau coba silahkan, ini gampang banget ya, no submit ya, dan seterusnya ya. Nah bukan cuma bebek ya, misalkan lo pengen yang lain nih, aduh Bang bosen Bang gue ngeliatin bebek, ada yang lain nggak? Ada ya. Di sini mereka ingin mendetek apakah singa ini membuka mulut atau tidak. Lagi-lagi untuk AI banyaknya urusan kayak gini ya, untuk mereka bisa kesannya ya
bisa memfilter data lah ya. Nah, jadi lagi-lagi ini kerjaan yang bisa dibilang labor intensif. Makanya cocok buat mungkin di negara-negara berkembang ya. Karena kalau di Amrik ya kemungkinan besar mereka bayarnya terlalu mahal. Kalau untuk negara berkembang 3-5 dolar cukup besar ya. Dan by the way, gue sempat tanya ke tim dev dari Acorn ini, kira-kira kalau rajin sehari bisa dapat berapa sih? Dia bilang bisa 3-5 dolar, which is not bad ya buat lu yang lagi nyantuy, daripada nyantuy nggak ngasilin apa-apa gitu ya, atau minimal lu mau nongkrong nih. Lu mau nongkrong biar kesannya dibayarin sama si Econ ya, lu cobalah tinggal klik-klik doang, gampang ya. Nah, di sini ditanya apakah layarnya ini buka mulut atau tidak. Yes, ya kita submit. Dapat 0,6 dan seterusnya ya. Ini bisa terus lo ikutin sebanyak mungkin ya. Dan selanjutnya juga ada tes-tes yang mungkin sedikit lebih complicated ya. Misalkan di sini ada kita review di Google Play atau App Store ya. Ini kita nggak akan ambil contoh karena kepanjangan ya. Nah, selanjutnya ada juga untuk klasifikasi mobil. Nah, ini sempat gue ngomong di depan ya. Nah, di sini kita disuruh mengklasifikasi mobil-mobil yang ada di sini ya. Kita ada minivan, SUV dan seterusnya ya. Kita langsung start aja. Ini ada tutorialnya dulu. Nah, jadi dikasih tahu nih, yang bentuknya gini masuknya adalah ke sedan atau coupe ya. Lalu kita confirm, next. Nah, ini masuknya ke SUV. Kita ingat-ingat bentuknya kayak gini ya. Next. Dan ini masuknya ke van ya. Next. Ini masuknya ke bus. Dan seterusnya nanti akan ada bentuk-bentuk yang harus ingat. Nah, nanti tes kita adalah untuk bukan mencari tahu, lebih tepatnya memasukkan dan mengkategorikan mobil jenis apa ini gitu ya. Kita percepat saja, gue udah sempet cobain juga tadi ya. Oke, nah di sini kita kan ada tutorialnya, ini jenis apa? Ini jelas masuknya adalah sedan atau coupe. Kita klik sini, next, that's it ya, benar. Terus buat yang jauh kita bisa zoom juga. Nah, ini jelas bentuknya SUV ya, kita next. Nah, di sini juga sama bentuknya SUV ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak terlalu ngerti mobil ya harus dipelajari tadi ya. Jangan sampai salah karena ada penaltinya juga kalau salah ya. Submit. Nah, oke. Sekarang kita bisa start si task kita ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, start task. Nah, ini bentuknya apa? Ini jelas bentuknya adalah SUV. Maka dari itu kita klik SUV, kita submit ya. Nah, dapat 0,6 ACN. Lalu kita zoom lagi. Ini lagi-lagi SUV. Kita klik submit SUV ya. Nah, setelah itu kita coba juga di sini ya. Nah, jadi kalau buat yang jauh harus di zoom otomatis. Ini lagi-lagi SUV ya. Cukup sering SUV. Oke. Nah, ini bentuknya sedan. Nah, coba bikin salah. Kalau salah gimana bang? Ya, anggap ya ini kan jelas sedan. Kita masukin misalkan microcar. Udah pasti salah nih. Apa yang terjadi? Nah, incorrect, kita akan dikurangin ya. Nah, jadi ya jangan salah gitu ya, jangan ngasal juga. Ini kalau ngasal lu malah minus lebih gede ya. Oke, sekarang kita akan balik lagi ya. Kita akan coba lagi, misalkan di sini apa sih? Ini apa masuknya ya? Ini kali ya, pickup truck ya. Submit. Dan dapat lagi ya. Ada banyak sekali tes yang kalian bisa lakukan, mulai dari yang simple yang nggak pakai otak sampai yang harus ada pakai otak ya. Otomatis semakin otak lu dipakai, semakin mahal juga bayarannya. Nah, buat yang tadi gue bilang nih, ngekotak-kotakin mobil misalkan di sini. Nah, ada juga yang kayak gini. Jadi kalian tugasnya adalah mengkotaki mobil seperti ini ya. Kita bisa start, kita ambil contoh ya, konfirmasi, dikasih tahu caranya harus dipepetin, jangan sampai terlalu lebar begitu ya. Oke, kita ikutin ya. Kita confirm, next. Jadi kalau sampai ternyata tembus, disuruh katanya kita prediksi kira-kira panjangnya sepanjang apa begitu ya. Kita konfirmasi lagi. Dan seterusnya, intinya harus dipepetin ke si mobilnya. Kita ambil contoh di sini ya. Kita tinggal kayak nge-crop gambar. Buat lo yang tukang main IG nggak mungkin nggak bisa lah kayak beginian ya. Ini gampang banget. Lo pepetin di sini, tapi jangan sampai ke crop gitu ya. Nah, tinggal next. Nah, ternyata ini kurang sedikit ke kanan. Oke, next ya. Nah, kita ambil contoh lagi di sini. Kita klik ya. Kita crop lagi di sini, bentuknya seperti ini. Kita bikin sepepet mungkin ya, tapi jangan sampai kepotong. Ini kurang rapi sedikit dan seterusnya. Oke, kita submit ya. Oh, ternyata kurang sedikit ya. Oke, nggak apa. Nah, kita bisa langsung masuk ke bagian realnya nih. 4, 3, 2, 1 ya. Kita start.
kita ambil contoh nih, jangan sampai salah ya, yang dikasih titik, masuknya apa ini ya, turquoise gitu warnanya ya. Nah, kita cut di sini ya, pastikan dibikin dipepet, jangan sampai terlalu lebar. Nah, seperti itu. Dan kita submit. Oke, nah dapat 3,3. Jadi lagi-lagi, semakin sulit si tesnya, kita akan semakin mendapatkan bayaran yang sesuai begitu ya. Nah, jadi kita masuk juga ke sini, kita crop. Sekali lagi lah, ini contoh terakhir ya. Karena kalau nggak kepanjangan juga ya. Seperti ini dan submit ya. Di sini ternyata masuknya incorrect ya. Jadi harus ekstra hati-hati juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan kita bisa di sini sudah ada berapa ACN yang kita kumpulkan ya. Nanti otomatis makin banyak ya, kita akan bisa semakin profit juga ya. Dan harus ekstra hati-hati juga, kalau salah itu ada minusnya ya. Nah, buat elu yang pengen coba, silahkan nanti bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Tinggal lu klik saja di situ, ada link, atau lu mau referral code juga bisa. Nanti gua akan taruh di description ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan dari si app-nya ya. Kita bisa earn up to 280 ACN bonus weekly ya, dengan menginvite teman-teman kita juga. Dan sekali lagi gue ingatkan, di sini nggak ada investasinya sama sekali ya. Bentuknya adalah lu tinggal melakukan task saja. Jadi bisa dibilang resikonya nol dari sisi investasinya. Paling ya modal lu sedikit kuota dan waktu. Oke, jadi itu untuk si app-nya. Ya, bisa kita lihat app-nya sangat mudah untuk dipakai, ya, langsung straightforward, nggak ribet, ya. Dan cenderung lebih enaknya apa? Udah langsung jelas tasnya apa aja, tinggal klik-klik aja. Ya, dibandingkan dengan bounty hunting yang lebih tradisional dalam tanda kutip ya. Lu sengaja nyari airdrop tertentu, menurut gua ini lebih mudah, ya. Dan untuk bagian si data curation-nya sendiri pun, evaluation-nya pun mudah menurut gue ya. Cuma nge-crop aja gitu, nggak ada yang terlalu ribet, nggak ada yang terlalu teknis ya. Tinggal lu paling ngerti Inggris sedikit ya. Kalau sampai nggak ngerti pun lu bisa coba pakai Google Translate ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat nggak dicoba ya. Nah, sekarang itu kan dari sisi positifnya nih ya. Kayaknya gampang. Nah, tinggal pertanyaannya, ini udah bisa dicari di mana, Bang? Nah, itu yang masuk ke negatifnya. Untuk sekarang, ya, pembuatan video gue sekarang, belum ada exchanger tertentu yang sudah bisa menerima si token ACN ini atau ACN, ya. Jadi, untuk sekarang lu masih baru mengumpulkan saja tokennya, ya. Nah, jadi Bang, gimana belum bisa dicairin? Ya memang seperti itu. Itu negatifnya. Tetapi, gue sudah dengar bocoran dari tim dev. Nah, mereka bilang ya di April sampai Mei mereka akan ada beberapa exchanger yang listing token ACN ini sendiri. Jadi ya bisa dibilang nanti saat sudah listing ya lu bisa langsung cairkan di berbagai macam exchanger tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, berarti resiko lu apa? Resiko lu cuma dua aja. Yang pertama mungkin sedikit kuota lah karena lu download ya terus melakukan task ya. Itu sedikit. Dan yang kedua adalah resiko waktu saja ya. Nah, jadi bisa dibilang nggak ada resiko modal ya, lu nggak perlu masukin modal sama sekali, mau kecil gede nggak ada ya. Jadi lu hanya menukarkan sedikit waktu lu saja. Dan bisa dibilang untuk melakukan tasknya pun nggak ribet ya. Jadi ya menurut gua orang-orang kemungkinan besar punyalah waktu cuma buat ya sehari iseng lah ngeberesin beberapa task ya, as easy as that ya, nggak ribet, nggak kayak beberapa bounty hunting yang lain yang kadang-kadang lu butuh waktu lama gitu ya karena ribet banget sistemnya. Di sini straightforward ya, lebih jujurnya ke itu evaluasi data lah kasar seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, selain dari itu juga, ini pas banget buat Indonesia juga karena kalau gue sempet tanya kan, oke ini kira-kira kalau kita beresin semua si tasnya gitu ya, itu sehari bisa dapat berapa sih? Gue nanya ke si tim dev. Nah dia bilang ya bisa 3 sampai 5 dolar lah ya. Ya kita anggaplah jangan 3 dolar, kita rendahin lagi $1,5 aja gitu ya sehari. Ya anggap tuh jadi berapa sih? 30 ribuan gitu ya. Ya lu iseng-iseng ngeberesin sehari 30 ribuan masih ya lumayan lah. Lu bisa kayak jajan atau kesannya kalau buat yang ngerokok bisa beli rokok gitu ya. Jadi masih lumayan worth it buat dilakukan di Indonesia. Kalau tinggi-tingginya sampai 5 dolar ya lumayan. Berapa tuh sekitar 70-80 ribu ya lu bisa makan beberapa kali ya. Jadi buat Indonesia masih cukup worth it ya. Tinggal kita lihat nanti saat di April atau Mei ini kapan dia akan listing dan di exchanger apa saja ya. Kalau itu sudah jalan menurut gua nggak ada salahnya buat coba untuk mulai earning di Econ Protocol ya.
Jadi kurang lebih seperti itu review untuk gua ya, untuk si Acorn Protocol ini. Buat lo yang pengen coba, sekali lagi gue ingatkan bisa menggunakan link refleksi di bawah dan mulai coba untuk menyelesaikan task di Acorn Protocol. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.